Belakangan ini, beberapa orang di dunia kripto mulai mengatakan bahwa XRP, bukan Bitcoin, yang paling mendekati visi asli Satoshi Nakamoto. Ini adalah klaim yang cukup berani. Tapi apa sebenarnya yang membuat orang berpikir seperti itu? Mari kita bahas lebih dalam. Semuanya berawal dari sebuah postingan di platform X oleh seorang tokoh media bernama John Squire. Ia menulis bahwa XRP adalah yang paling mendekati visi asli Satoshi Nakamoto. Pernyataan itu langsung memicu banyak spekulasi, terutama dari para pendukung XRP. Banyak dari mereka memang sudah lama percaya bahwa XRP adalah bentuk Bitcoin sejati, atau setidaknya versi yang lebih baik dari apa yang ingin dicapai Bitcoin sejak awal. Apa maksudnya? Satoshi Nakamoto memperkenalkan Bitcoin pada tahun 2009 sebagai sistem uang elektronik antar pengguna, peer-to-peer. Tujuannya adalah agar orang bisa mengirim uang langsung satu sama lain, tanpa lewat bank, dan tanpa biaya tinggi. Tapi, seiring waktu, Bitcoin mengalami perubahan. Saat ini, Bitcoin lebih dianggap sebagai penyimpan nilai, bukan alat pembayaran untuk sehari-hari. Transaksinya sekarang lebih lambat, biayanya lebih mahal, dan kegiatan miningnya sudah dikuasai oleh perusahaan besar, sehingga desentralisasinya jadi dipertanyakan. Disinilah XRP masuk dalam percakapan. XRP diciptakan pada tahun 2012, dan memang dirancang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Bitcoin. Contohnya, transaksi jauh lebih cepat, hanya butuh 3-5 detik. Biaya transaksi sangat rendah, biasanya kurang dari 1 sen, dan tidak menggunakan mining yang boros energi. Kalau bicara soal efisiensi dan kecepatan, XRP memang lebih unggul dibanding Bitcoin bahkan Ethereum. Seorang tokoh komunitas XRP bernama Alex Cobb ikut menambah bahan spekulasi. Dia menunjuk pada sebuah kutipan dari Satoshi Nakamoto pada bulan April 2011, saat Satoshi mengatakan bahwa ia sudah beralih ke hal lain. Tak lama setelah itu, sekitar 1 tahun kemudian, XRP diluncurkan. Bagi sebagian orang di komunitas XRP, waktunya terlalu pas untuk dianggap kebetulan. Apakah mungkin Satoshi secara diam-diam ikut mengembangkan XRP? Meskipun tidak ada bukti yang bisa membuktikan hal itu, gagasan ini sudah menjadi bagian dari mitos XRP. Tapi siapa yang sebenarnya di balik XRP? Yang membuat teori ini makin menarik adalah orang-orang yang ada di balik proyek XRP. Dalam sebuah podcast, Brad Garlinghouse, CEO Ripple, mengatakan bahwa David Schwartz, yang sekarang menjadi CTO Ripple, adalah salah satu kontributor awal proyek Bitcoin. Schwartz membantu membangun XRP dengan tujuan memperbaiki kekurangan yang ada di Bitcoin, seperti skalabilitas, kecepatan, dan efisiensi energi. Bahkan, beberapa penggemar menemukan bahwa Schwartz pernah memposting versi awal kode Bitcoin, dan anehnya, tanggalnya bertepatan dengan tanggal ulang tahun Satoshi yang tercatat di profil P2P Foundation. Tapi yang perlu digarisbawahi, David Schwartz tidak pernah mengaku sebagai Satoshi Nakamoto. Bahkan dia pernah bercanda, katanya, "Kemungkinan saya adalah Satoshi lebih besar daripada Craig Wright." Ucapan itu adalah sindiran terhadap Craig Wright, sosok kontroversial yang mengaku-ngaku sebagai pencipta Bitcoin, tapi tidak pernah bisa membuktikannya. Jadi, komentar Schwartz itu hanya candaan, bukan pengakuan. Namun tetap saja, komunitas XRP terus berspekulasi. John Squire juga ikut memperkuat opini tersebut. Dia menyebut XRP sebagai Starlink-nya dunia kripto, cepat, modern, dan minim hambatan. Lalu dia membuat perbandingan seperti ini. Bitcoin seperti telepon rumah, andal, tapi lambat. Ethereum seperti ponsel, lebih baik, tapi masih punya batasan. XRP seperti internet satelit, teknologi terbaru dan lebih efisien. Mau setuju atau tidak, cara pandang ini cukup menarik untuk memahami perbedaan fungsi masing-masing blockchain. Tapi tidak semua orang setuju. Banyak orang di dunia kripto masih skeptis soal hubungan antara XRP dan Satoshi. Para pendukung Bitcoin garis keras, Bitcoin maksimalis, mengatakan bahwa desentralisasi dan keamanan Bitcoin masih tak tertandingi. Mereka menganggap XRP terlalu korporat, terlalu dikendalikan, dan terlalu jauh dari semangat asli Satoshi. Dan pendapat itu juga masuk akal. Jadi, apa intinya? Entah XRP benar-benar punya hubungan dengan Satoshi Nakamoto atau tidak. Diskusi ini mencerminkan pertanyaan yang makin sering ditanyakan di dunia blockchain. Apa sebenarnya yang kita inginkan dari teknologi blockchain? Apakah hanya soal desentralisasi tanpa kompromi? Atau kita lebih butuh sistem yang praktis, bisa digunakan dalam dunia nyata, dan bisa berkembang besar? Bagi para penggemar XRP, jawabannya sudah jelas. XRP bukan cuma alternatif, tapi mungkin justru inilah masa depan yang dibayangkan Satoshi. Tapi belum sempat ia bangun sendiri. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka pembahasan yang melihat dari dua sisi seperti ini, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channelnya. Masih banyak hal menarik yang bisa kita kupas di dunia kripto.